orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian pertama. Dahulu kala, perilaku jujur dalam bertutur kata menjadi ciri khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat jelas. Hingga tiada duanya. Beliau hidup di antara kerumunan masyarakatnya sebagaimana manusia yang lain dari kaum pria dalam kaumnya. Kekayaan, badan yang keras, dan pemikiran yang rakus bukanlah ciri khas beliau dalam kehidupan dan usahanya. Beliau hanya unggul di antara mereka dengan puncak kehormatan. Mereka menjuluki beliau sebagai orang yang jujur lagi terpercaya, As-Sadiqul Amin. Dan gelar ini lebih terkenal dari namanya. Beliau tidak mendekati tempat-tempat sesembahan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak larut dalam pertemuan yang hina yang biasa mereka lakukan. Beliau tidak turun dari tingginya keistiqomahannya ke jurang rusaknya perkumpulan dan jeleknya perbuatan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghargai diri dengan berpaling dari setiap hal yang membuat cacat perjalanan hidupnya atau yang berusaha menoreh hati nuraninya. Hal ini membuahkan jujurnya pembicaraan sebagai lambang risalah yang kekal dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya, yaitu kenabian. Kenabian adalah kepribadian yang terbentuk dari pendidikan ilahi berupa wahyu khusus kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hambanya. Kenabian dimaksudkan untuk mendidik sebagian orang dengan pelajaran yang mengangkat kedudukan mereka di atas orang-orang yang ada di lingkungannya, juga di atas kedudukan akidah dan akhlak serta amalan masyarakatnya, agar para nabi dengan kepribadian itu menjadi contoh bagi orang yang fitrahnya siap untuk meniru kehidupan mereka dan setiap sendiri dari tingkah laku mereka. Oleh karenanya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan Islam kepada manusia, beliau mengajak mereka agar memeluk agama baru ini sebagai tujuan utama pengutusan. Kala itu, hati manusia telah menerima kekufuran hingga kesesatan yang dominan, seperti penyakit ganas berbahaya yang tidak dapat diobati dan disembuhkan oleh para dokter. Cahaya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyentuh hati, menyinari pikiran yang peka. Hanya saja penduduk Mekah tidak menyambut hal itu. Mereka berpaling dari cahaya Islam. Mereka berusaha dengan segala upaya dan sarana yang ada untuk menghadang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi adalah sebagai salah seorang pemimpin kafir yang membawa bendera permusuhan terhadap Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi, termasuk pengikut Fir'aun dan bala tentaranya, bahkan dia adalah Fir'aunnya umat ini, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mengenal kehidupan lelaki durhaka lagi jelek di masa kenabian, marilah kita berkenalan dengan sebagian beritanya di Mekah sebelum munculnya cahaya Islam, sejarah dirinya, dan keluarganya. Bani Makhzum. Suku Quraisy mengakui kedudukan Bani Makhzum di masa jahiliyah, melimpahkan perkara kepada mereka. Hisham ibnul Mughirah al-Makhzumi, yakni ayahnya Abu Jahal, memiliki peran dan martabat yang tinggi di kota Mekah, karena ia termasuk petinggi Bani Makhzum, termasuk salah seorang tokoh Quraisy di masanya. Dia amat dermawan dan suka memberi makan. Tatkala dia meninggal, seseorang berseru di Mekah, "Hadirilah penguburan jenazah tuan kalian." Orang Quraisy menjadikan kematiannya sebagai hal yang bersejarah bagi mereka. Dikatakan pada tahun tersebut, tahun kematian Hisham. Bahir bin Abdullah bin Salamah al-Khair bin Kusyair meratapi kematiannya dalam bait berikut. "Biarkan aku menyalakan lentera, wahai anak onta. Sesungguhnya aku melihat kematian menyelimuti Hisham. Engkau memilihnya, sedang ia tidak berbuat adil. Dia adalah sebaik-baik orang di antara lelaki menurutku. Kebaikan Bani Mughirah, kalau seandainya mereka korbankan, niscaya
sama dengan 1.000 orang pejuang dan pemanah. Al-Harits pun berkata, maka pusat Mekah menjadi bergetar merinding, seakan-akan bumi tidak memiliki Hisham. Dalam keluarga Quraisy inilah Abu Jahal bin Hisham tumbuh. Ia telah mewarisi sebagian dari sifat ayahnya dalam hal memberi makanan kepada orang-orang. Ia memiliki meja-meja makan yang penuh dengan roti dan daging untuk menjamu para tamu. Dia menyenangi hal itu karena ingin disebut-sebut, yakni sum'ah, dan agar orang membicarakannya di majelis mereka. Juga untuk menarik simpatik orang-orang yang hatinya lemah, demi memuaskan khayalan yang memenuhi pikirannya, menarik perhatian orang-orang kepadanya, seraya menunjuknya dengan mengatakan, inilah Tuan Quraisy dan pemimpinnya. Saat itulah ia merasa rela dan lega. Inilah Amr bin Hisham. 2 orang laki-laki dari Bani Sulaim mengisahkan kisah yang menjelaskan tipu daya Abu Jahal dan kecintaannya untuk dipuji di balik pemberiannya kepada orang-orang dalam kemegahan yang dibuat-buat dan kepemimpinan yang dipaksakan. Ada 2 orang laki-laki berkata, kami memasuki kota Mekah untuk menunaikan umroh pada masa paceklik. Maka tidak kami lihat restoran dan penjamuan, serta tidak pula seseorang yang menerima tamu. Tatkala kami dalam keadaan yang demikian di Masjidil Haram, kami melihat segerombolan orang yang lewat berjalan. Kami bertanya, hendak kemana mereka? Ada yang mengatakan kepada kami, menuju tempat yang banyak makanan. Kami pun bergabung dengan mereka. Kemudian mereka memasuki kampung Bani Makhzum. Lantas, kami mendapati rumah yang megah, yang memiliki 2 pintu besar. Terdapat seseorang yang berkulit gelap, yakni coklat tua, berewok tipis, berwajah lancip, bermata juling, duduk di atas ranjang. Di atasnya, tempat perhiasan yang hitam, di tangannya tongkat. Terdapat mangkok besar yang penuh dengan roti dan daging. Maka kami duduk dan makan, hingga aku kenyang lebih dulu daripada saudaraku. Aku berkata kepadanya, berapa banyak yang kau makan? Tidakkah kau kenyang? Berdirilah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutmu. Orang yang duduk di atas kasur itu mengangkat kepalanya seraya berkata, makanlah, sesungguhnya makanan itu dihidangkan untuk dimakan. Setelah usai, kami pun keluar dari pintu rumah yang berbeda dengan pintu masuk. Ternyata kami ditunggu oleh unta yang telah siap berdiri. Kami berkata, untuk apa unta ini? Maka dijawab, untuk makanan yang telah kalian lihat. Mereka berkata, ini Amr bin Hisham, ini Abul Hakam, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal memiliki saudara bernama Al-Harits bin Hisham, dan Al-Harits itu orang yang mulia, lagi disebut-sebut kemuliaannya. Ka'ab ibnul Ashraf berkata, aku diberitahu bahwasanya Al-Harits bin Hisham membangun dan mengumpulkan kemuliaan di antara manusia, agar dia mengunjungi Madinah secara keseluruhan, dan sesungguhnya dia membangun kemuliaan di atas nasab yang lebih tinggi. Al-Harits telah ikut serta dalam perang Badar bersama orang-orang musyrik. Ia termasuk orang yang kalah. Kemudian ia ikut perang Uhud bersama orang-orang musyrik juga. Ia tetap berpegang teguh dengan kesyirikan hingga ia masuk Islam di waktu penaklukan, yakni Fathu Makkah. Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha meminta jaminan pengamanan terhadapnya. Setelah memeluk Islam, dia menjadi seorang yang taat. Dia keluar bersama keluarga dan hartanya menuju Syam di zaman Umar radhiyallahu anhu. Hal ini ditangisi oleh penduduk Mekah dan dia pun berdiri menangis. Kemudian berkata, bukankah kita berganti-ganti rumah atau tetangga? Kami tidak ingin menukar kalian. Akan tetapi, perpindahan ini menuju Allah. Belum lama dia dan orang yang bersamanya tinggal di Syam. Mereka berjihad hingga meninggal. Allah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Dahulu, ia dijadikan contoh dalam hal kemuliaan, hingga penyair berkata tentang dirinya, apakah kau kira bahwasanya tatkala ayahmu menghujatku dalam hal kemuliaan seperti Al-Harits bin Hisham, paling utamanya orang Quraisy dalam hal kemuliaan dan kepribadian baik saat ia hidup di masa jahiliyah,
maupun di masa Islam. Ibnu Haris dan ibu saudaranya Abu Jahal adalah Asma binti Mukharrabah. Julukannya Al-Hanzaliyah, salah seorang dari Bani Nahsyal bin Darim bin Malik bin Hanzalah. Karena itu, Abu Jahal dikatakan Ibnul Hanzalah. Dari Abul Hakam ke Abu Jahal. Di antara perkara populer di tempat perkumpulan Quraisy bahwa Abu Jahal dipanggil Abu Hakam. Dia dikenal di Mekah dan di kalangan Quraisy dengan pendapatnya yang baik dan ketepatan dalam putusan perkaranya. Karena itu, dalam berbagai majelis musyawarah, tumpuan ada padanya. Padahal, dia masih muda. Dia masuk ke Darun Nadwah ketika berumur 30 tahun, sedangkan yang lain berumur 40 tahun atau lebih. Hal itu disebabkan karena kebaikan pendapatnya. Ibnu Qutaibah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Quraisy menjadikan Abu Jahal bersama para sesepuh Darun Nadwah, sedangkan kumisnya belum tumbuh. Walau demikian, julukan ini berbalik menjadi Abu Jahal. Tatkala datang cahaya petunjuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya Abu Jahal, dikarenakan kedengkian, permusuhan, dan kebodohan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, lebih tinggi darinya, tidak pernah pula pemuda yang lebih fasih, lebih tegar, dan lebih gagah dari mereka. Abu Jahal menjawab dengan hati yang panas mendidih karena dengki, kamu telah melihatnya? Itu Abdul Muttalib dan anak-anaknya. Hal inilah yang mengikat kemuliaan Quraisy selama masih hidup. Semoga Allah tidak mengekalkannya. Kedengkian ini tetap tumbuh dan berkembang di hati Abu Jahal hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Abu Jahal melakukan tipu daya yang amat licik terhadap Islam hingga ia menjadi kepala orang-orang kafir dan pengibar benderanya di Makkah. Ia terkenal dengan permusuhan di dunia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada pada Quraisy dan tidak pula pada para pemimpin mereka seorang pun yang paling memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Jahal bin Hisham, kepala para pemimpin orang-orang kafir. Semoga di halaman berikutnya kami bisa menjelaskan gambaran Fir'aun umat ini dan kita gambarkan kenyataan mengenai kejadian-kejadian yang membuat Abu Jahal tergolong orang-orang yang terhalang, yaitu mereka yang masuk ke neraka jahanam dalam keadaan mengeluarkan dan menarik nafas dan merintih. Kami tidak beriman padanya selama-lamanya. Kepribadian Abu Jahal merupakan sosok yang terkumpul di dalamnya berbagai sifat yang buruk. Hal itu membuat kepribadiannya menjadi keras, menerima berbagai macam bentuk kerendahan. Dari seputar topik yang lalu, menjadi jelas gambaran tentang Abu Jahal dalam kesombongan dan bualannya, serta kekacauan karakternya. Kesombongan menampakkan sikap memburu ketenaran dan menjadi buah bibir, serta pujian yang muluk di balik perbuatannya. Itulah barometer baginya menuju kepemimpinan tertinggi di antara para pembesar Quraisy di Ummul Qura dan sekitarnya. Dia ikut serta dalam obrolan mereka dan acara begadang di majelis, maupun tempat pertemuan sekitar Masjidil Haram, hingga mereka menjadikannya anggota musyawarah serta salah satu dewan perwakilan dalam berbagai kejadian. Datanglah Islam, keluarga Al-Mughirah adalah musuh bebuyutannya. Mereka merancang tipu muslihat, yang paling buruk perangai dan kedengkiannya adalah Abu Jahal, karena Islam menghancurkan martabat yang dieluk-elukan olehnya. Maka patahlah kesombongan dan bualannya, dan lenyaplah angan-angannya. Ia terkalahkan dalam persaingan di antara kaumnya soal kemuliaan yang dimenangkan Abdi Manaf dan Bani Hashim. Dia berkata dengan perkataan yang menggambarkan kebenciannya terhadap Islam, khususnya kedengkian terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ia berdialog dengan Al-Akhnas bin Syarik dan orang-orang musyrik, setelah mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumahnya. Kami berebut pengaruh dengan Bani Abdi Manaf berkaitan dengan martabat. Mereka memberi makan, maka kami pun berbuat demikian. Mereka menanggung beban, kami pun melakukannya. Mereka memberi, kami pun memberi, hingga
saat kami bagaikan dua pacuan yang bertaruh, mereka berkata, di antara kami ada nabi yang menerima wahyu dari langit. Kapankah kita mengetahui hal seperti ini? Demi Allah, kami tidak beriman padanya selama-lamanya dan tidak pula membenarkannya. Barangkali yang menjadi sebab paling pokoknya berpalingnya dari dakwah dan penentangannya adalah apa yang dimiliki oleh para pemimpin berhala, berupa peran dominan kala itu. Para pemimpin, khususnya orang-orang kaya, menikmati imbas kepemimpinannya. Belum lagi soal kuatnya kefanatikan, taklid kepada masyarakat Mekah, seperti kefanatikan suku dan kekeluargaan. Inilah yang menjadikan musuh Allah, yakni Abu Jahal, bersikukuh dengan sikap permusuhannya. Dia takut orang-orang kuat masuk Islam hingga menggeser kepemimpinannya. Akan tetapi, Allah menyempurnakan cahayanya, walau orang-orang musyrik membencinya. Islam muncul ke permukaan dengan adanya Hamzah. Musibah besar menimpa Abu Jahal khususnya, dan kaum Quraisy pada umumnya. Tatkala Islam menarik pemuda Quraisy yang paling perkasa, orang yang paling sadar akan harga dirinya, pengoyak kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala di Perang Badar, penunggang kuda paling mahir di kalangan para joki, karena keberanian dan ketangkasannya, memegang pedang dan mengendalikan kuda. Penunggang dan kesohor Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, singa Allah dan Rasulnya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara satu susuan, putra bibinya secara nasab dan kedudukan. Ibunya Halah binti Wuhaib, putri paman Aminah binti Wahab. Ibu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sebab Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam adalah Abu Jahal. Semoga ia dihinakan oleh Allah. Ia telah mengusik keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan dan menyepelekannya saat dia duduk di sofa. Salma, budak Safiyah binti Abdul Muttalib, mengabarkan kepada Hamzah radhiyallahu anhu apa yang terjadi sesaat ia pulang dari berburu. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pun terbakar emosi dan fanatik kesukuannya. Ia keluar sambil menggeram hendak memberi pelajaran pada Abu Jahal. Dia mendekati Abu Jahal hingga tatkala sudah berdiri di atas kepalanya, Hamzah memukulnya dengan tombak dan ia pun terluka parah. Hamzah berkata, "Akankah engkau menghujatnya sedang aku memeluk agamanya? Aku mengatakan sebagaimana yang dia katakan, maka balaslah jika engkau mampu." Orang-orang dari kaumnya, Bani Makhzum, melindungi Abu Jahal dan menolongnya. Abu Jahal berkata kepada mereka, "Biarkan Abu Ammarah, yakni kunyah atau panggilan Hamzah. Sesungguhnya aku demi Allah telah mencela keponakannya dengan cercaan yang jelek." Demikianlah Abu Jahal menjadi sebab tidak langsung keislaman Hamzah, yang dengan keislamannya, Islam menjadi mulia. Ia menjadi tameng dan kekuatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy terperangan dengan keislamannya, maka hinalah kesombongannya, musnahlah kecongkakan pembesar-pembesarnya. Kemudian 3 hari sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Abu Jahal juga menjadi sebab masuknya Umar ke dalam Islam. Hal ini membakar Abu Jahal dan menambah kesedihan serta kekeruhan hidupnya. Kefanatikan dan sikapnya terhadap Umar. Abu Jahal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya, sangat fanatik kepada adat istiadat jahiliyah, tidak mempedulikan apapun dalam mempertahankannya. Dia tidak bersikap lembut dan tidak pula memperhatikan kehormatan seseorang. Maka dengan kefanatikan yang buta lagi usang ini, dia jauh dari keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mempropagandakan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin. Di antara mereka, kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang runtuh kejahiliyahannya karena sesaat dalam detik-detik keimanan yang merasuk ke dalam hatinya. Dia berbalik menjadi manusia yang tenang dan tentram. Jiwanya telah merasakan manisnya keimanan. Lantas dia memuliakan jiwanya, dan jiwanya menjadi mulia karenanya. Allah telah membenarkan dakwah nabinya
sallallahu alaihi wasallam saat memuliakan Islam dan menopangnya dengan keberadaan Umar bin Khattab. Akan tetapi, bagaimana reaksi Abu Jahal dengan keislaman Umar? Referensi yang terpercaya meriwayatkan bahwa tatkala Umar masuk Islam, dia berpikir di malam harinya mengenai siapakah yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara penduduk Mekah. Lantas dia melihat Abu Jahal lah orangnya. Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Aku menghadap Abu Jahal di pagi hari dengan menggedor pintunya. Lantas Abu Jahal keluar seraya berkata, 'Selamat datang wahai putra saudariku. Ada keperluan apa kiranya?' Aku berkata, 'Kedatanganku untuk memberitahukanmu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan aku membenarkan apa yang dia bawa.' Umar radhiyallahu anhu berkata, lalu Abu Jahal menutup pintunya dengan keras di depan mukaku, seraya berkata, 'Semoga Allah menjadikanmu buruk, dan apa yang kau bawa.' Tindakan seperti ini membuat Abu Jahal mulai mereka-rekati budaya untuk Islam. Dia tercatat memiliki sikap-sikap licin yang menunjukkan keburukan dan kebejatan hatinya, bahkan ragu akan kejantanannya. Abu Jahal berbuat kejelekan terhadap kaum muslimin, tidak sebatas kaum muslimin yang berada di Mekah saja, melainkan dia menyakiti orang-orang yang datang berkunjung ke Mekah, berniat umrah atau berdagang, dan lain-lain. Maka, kami paparkan salah satu bentuk tindakan tersebut. Bersambung insya-Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.